ada ikhlasnya orang-orang awam, ikhlasnya orang-orang yang khawas, ikhlasnya orang khawatul khawas. Itu adalah makom dari keihsanan. Penyaksian dia terhadap af'al Allah, penyaksian dia terhadap sifat dan asma Allah, dan penyaksian terhadap zat Allah. Makom ihsan itu adalah ikhlas. Jadi penyaksiannya kita, kalau kita bicara, maka kita tidak akan sayang pada semuanya. Tadi bahwa terhadap orang yang membenci pun kita harus menyayangi. Karena dia membenci kita itu bukan dia yang membenci, hakikatnya tajalli Allah untuk ada pada dirinya. Gereja-gereja sudah berganti menjadi diskotik, ada menjadi restoran, ada yang menjadi kafe, ditinggalkan. Mereka tidak beragama. Nah, di sini. Maka pentingnya kita, kenapa ini manakib, pentingnya kita diajarkan untuk kepada agama yang kafah, kata profesor, adalah apa? Agar kita beragama dan kita mengamalkan gitu. Abah mengajak kepada kita agama yang benar. Karena di luar sana banyak orang yang beragama tidak mengamalkan, dan orang yang tidak beragama dan tidak mengamalkan. Ini tantangan kita ateis, di mana-mana sudah mulai bermunculan gerakan-gerakannya gitu. Ketika mau nikah gagal lagi, kayaknya saya nggak laku-laku. Cerita semua sama Abah. Setelah selesai, kata Abah, lakukan zikir, ketemu manakib lagi, baru cerita sama Abah. Ini orang nurut, akhirnya pulang. Dia zikir terus sampai ketemu manakib. Manakib ketemu Abah, ditanya, gimana sekarang? Abah masih bingung. Abah, kenapa? Dulu saya nggak laku, sekarang ada laki-laki yang datang 5 orang, jadi bingung Abah. Kata Abah, sudah tinggal pilih. Istikharah Abah, nggak usah istikharah, pilih yang mana, kata Abah. Gitu. Solusi didatangkan gitu. Nah, maka kita buktikan 40 hari itu. Kebiasaan 40 hari kita punya keinginan, punya sesuatu dengan la ilaha illallah, ini akan terjadi menurut hadis tadi, dan itu bukti gitu. Nah, persoalannya adalah saya sudah bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya istiqomah tidak di situ. Nah, jadi untuk habit ini harus betul-betul gitu. Banyak dikir kalimat istiqomahnya, maka akan istiqomah dengan sendirinya. Banyak para iwan yang suka curhat, gimana ya saya bisa istiqomah dalam amaliyah, ya. Nah, langkah pertama yang mesti mutlak bagi seorang yang ingin cepat sampai pada kedudukan istiqomah, paksa bisa mengucapkan kalimat istiqomah sebanyak-banyaknya. Makin banyak mendikirkan kalimat istiqomahnya, makin istiqomah. Istiqomah itu kaitannya dengan kenikmatan. Kenapa disebut an'amta? Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Karena orang istiqomah itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan halawah al-ibadah, lezat manis lezatnya ibadah. Tidak mungkin dia istiqomah amalia dalam kebaikan kalau tidak menikmati. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk istiqomah mengadakan manakib. Saya tahu bahwa Cirebon itu adalah kota wali, kota tempat pengembangan Islam, di mana istilah pandito ingratu ya hanya di Cirebon ini. Kalau kita lihat di dalam misalnya pengembang, pengajar, pengedar ajaran Islam di Tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo, yang ada pandito ingratu ya hanya di Cirebon, yaitu melalui Yang Mulia Hadratus
Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi hanya satu-satunya wali songo yang sekali selain ulama adalah umaro, yang selain pandito pandito itu ya pengejar pengemban keagamaan, keilmuan, pandito, kita sering suka pandito, dan sekaligus ratu, raja di sini. Dan karena Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Sunan Gunung Jati, istilah lainnya adalah Pandito ing Ratu, selain dia raja yang bergelar sultan, dia juga adalah pengembang agama. Agama yang dikembangkan adalah agama yang kafah. Agama yang kafah itu agama yang menyeluruh, agama yang ada kulitnya, isinya dan rasanya, ada syariatnya, ada torikotnya, dan ada hakikatnya. Duh. Jadi ajaran tentang torikoh itu ya memang Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah sebagai wali, sebagai mursyid. Dan yang diajarkan, yang dikembangkan adalah sama, ya kalimat zikir torikoh la ilaha illallah. Hanya perkembangan seterusnya saya tidak paham. Setelah itu penerus para sultannya yang sekaligus sebagai punya mandat untuk bisa membimbing para rakyatnya untuk bisa wusul pada Allah, yang saya tahu adalah ya sekarang Sultan ke-9, Mama Sultan Abdul Ghani. Sekarang beliau adalah staf ahli Pangresa Abaos sebagai petani pohon anti gempa. Jadi selain memimpin rakyat, ya dalam kesempatan ini ada rakyat tentang kebudayaan dan arti tradisi keratonan, juga yang punya kewenangan untuk diberikan hak mewakili Pangresa Abaos menyampaikan talqin zikir la ilaha illallah. Jadi alhamdulillah ini sudah kembali. Dan ini harapannya dengan Mama Sultan sudah menjadi pengemban amanah Pangresa Abaos. Dalam kitab Padoil Suhur ini adalah bulan ke berapa? Ke-5 ya. Al-Fasol Omisu Bisahri Jumadil Ula. Kata Pangresa Abah bahwa dalam bulan Jumadil Ula ini punya asyratul ahrum. Ada berapa? Ada 10 huruf. Yang pertama adalah Jumadil Ula. Yang pertama Zim. Pangresa Abah mengartikan al-jihad, perjuangan. Berjuang sekuat tenaganya. Begitu aja lah. Ingat perjuangan. Yang kedua adalah huruf mim. Pangresa Abah memaknai mim dengan magfirah. Huruf ketiga alif awal. Ada 3 alif. Alif awal Pangresa Abah mengartikan dengan ihsan. Keempat huruf dal. Pangresa Abah memaknai dalnya dengan din, al-din, agama. Yang kelima alif sani. Alif kedua Pangresa Abah memaknai dengan ikhlas. Keenam lam awal. Lam awal Pangresa Abah memaknai dengan lauh, lembaran. Kemudian ketujuh ya, yaitu huruf alif. Memaknainya dengan alif salasa ini adalah, alif ketiga ini adalah dengan istiqomah. Kedelapan waw. Jumadil ula waw. Wawu Pangresa Abah mengartikannya wujud, ada. Dan ke-9 adalah huruf lam. Lam sani. Lam kedua ini Pangresa Abah mengartikannya dengan lub. Lub itu akal yang tersinari saya kutsi. Jadi ibarat beras sudah terkelupas kulit arinya. Jadi beras saripatnya beras.
Jadi materi basyirah. Dan yang terakhir huruf ke-10 adalah ya. Pangersa Abah mau naiknya dengan yaumiyah, keseharian. Apal Bu? Jadi alhamdulillah banyak. Nah, saya ngambil yang huruf apa ya? Ya supaya karena ini di Keraton Kacirebonan yang punya simbol 3 ikan, sebetulnya bisa ngambil ikhlas, bisa ngambil dal gitu ya, bisa gitu. Dal aja ya supaya gampang. Ikhlas juga ada 3. Sama ikhlas keadaman, ikhlas kemuhammadiyahan, dan ikhlas keallahan. Ikhlasnya tahapan orang-orang awam itu ikhlas keadaman. Ikhlasnya kemuhammadan adalah ikhlasnya orang tingkatan pas. Dan ikhlas tingkatan keallahan adalah ikhlasnya orang-orang yang qawatus soas. Yang din aja lah supaya gampang. Udah disinggung din agama. Dalam pengertian ini agama adalah agama al-Islam. Inna dina indal wahil Islam. Jadi agama yang sempurna di sisi Allah adalah agama Islam. Siapa pembawa risalah agama Islam? Semua para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah Islam. Islam al-Kafah inilah yang kemudian sering disampaikan oleh Pangersa Abah, yaitu sebagaimana diminta kita masuk Islam yang kafah, Islam yang sempurna, bukan Islam parsial, bukan Islam sebagian. Bagaimana caranya masuk Islam kafah? Masuk Islam kafah itu adalah melalui talqin zikir, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 208 bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam yang kafah. Bagaimana masuk Islam kafah? Adalah dengan talqin zikir. Alhamdulillah di Keraton Kacirebonan, di Kasultanan yang ada di Cirebon, ada Sultan Kasepuhan, ada Sultan Kacirebonan, ada Sultan Kanoman, dan salah satu sultannya yang sudah punya hak untuk menjadi penerus pintu ke-38 untuk memasukkan orang masuk pada Islam kafah sudah ada, yaitu Mama Sultan Abdul Ghani. Jadi harapannya Elang Raja Kusuma sekarang harus mempelajari ilmu Islam yang kafah. Mungkin Islam sebagian tentang Islam keadaman, istilah saya, dan Islam kemuhammadannya sedang ditimba melalui pesantren Bina Insan Mulia ya. Nah untuk Islam keallahannya ya, nanti dengan Mama Sultan, kan Mama Sultan sudah punya, sudah talqin, sudah alhamdulillah. Jadi udah Islam mati kembang. Jadi ini penerus yang luar biasa nanti untuk menjadi penerus Raja Kacirebonan yang bisa ngajarin Islam kafah. Islam kafah itu meliputi pada tripod yang tak keisupan tadi malam. Tripod itu 3 harus utuh. Ya kalau salah satunya tidak ada, tiang tripod ya, tripod ya 3 penyangga. 3 penyangga itu harus ada. Ada syariatnya, ada hakikatnya, ada thariqatnya, ada tasawuf. Jadi Islam kafah ini bukannya Islam din yang kafah ini bukan karangan Pangersa Abah Aos, bukan karangan, tapi ini justru tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan dalam hadis Jibril. Semuanya rukun agama ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Rukun agama itu ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Totalnya rukun beragama semuanya ada 12. Dan 12 itulah terangkum dalam kalimat zikir la ilaha illallah. 12 la ilaha illallah itu terdiri dari 5 rukun Islam,
6 rukun iman dan 1 rukun ihsan, yang kita sering simbolkan dengan angka 561 ya, 561. Kenapa nyebut 561? Karena ini ngikuti hadis Jibril. Karena waktu Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW di saat Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, yang ditanyakan oleh Jibril untuk ngajari para sahabat adalah Islam dulu. Akhbirni anil Islam, kata Jibril yang menyerupai orang itu. Dan Rasul menjawab, al-Islamu antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tuti zakata wa shauma ramadan wal haji baiti. Jadi Islam itu adalah bersaksi, bermusyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dirikan sholat, bayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Itu adalah yang disebut dengan rukun ikan keadaman. Kalau ikan keadaman untuk ibadah jasadiah kita, jasmani kita, tidak boleh kita tinggalkan. Setelah mendengar itu kan, kemudian yang kedua, ya kata Jibril, sodakta, engkau benar. Nah ini saya tidak cerita tentang dialog itunya, tapi tentang runtutan bahwa rukun agama itu ada 3. Usuluddin, pokok-pokok agama itu ada 3. Yang kedua, setelah dijawab tentang apa itu Islam, Jibril menanyakan, akhbirni anil iman. Kata Rasul, al-imanu antu'mina billah wal malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi wal yaumil akhir wal qadiri khairihi wa syarrihi. Bahwa iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada ketentuan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya merasa bersyukur dengan bergabung menjadi murid pengsahabat, terutama tentang rukun iman kelima. Sebelum saya menjadi murid pengsahabat, meyakini yang namanya oleh yaumul akhir, hari akhir itu adalah nanti hari kiamat. Saya itu jujur saja, betul yang saya yakini baru berupa itu setelah ternyata Masya Allah. Kalau gitu kadang-kadang suka berpikir kalau itu nanti hari kiamat, ya udah bermaksiat dulu aja, nanti tobatnya kalau sudah itu. Tapi hari akhir itu adalah kapan? Hari ini. Hari akhir itu hari ini. Pengsahabat sering berkali-kali mengatakan hari akhir itu hari ini. Kenapa hari akhir itu hari ini? Karena pengsahabat sering bercerita kepada kita, siapa yang tahu bahwa besok kita masih hidup? Elang? Tahu besok masih hidup? Enggak. Karena kita tidak tahu besok masih hidup, artinya berarti kesempatan yang ada untuk taubat, untuk beribadah ya hari ini. Itu hari akhir. Maka bukannya karena kesempatan ini kita gunakan untuk maksiat atau berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Hari ini karena ini hari akhir, maka selalu kita gunakan untuk beribadah, melakukan hal yang baik, yang positif. Karena kita tidak tahu, jangankan besok, nanti malam atau 1 detik kemudian pun tidak tahu. Maka tidak hari akhir itu adalah ada hari ini. Itu pemaknaan. Maka ada pengsahabat, siapa yang mau masuk surga hari akhir, ambil talqin. Siapa yang ingin masuk surga hari ini, ambil talqin. Ya hari akhir, ya hari ini sama saja. Alhamdulillah.
Itu yang saya memberi penekanan dalam tripod kedua, suku kedua, tiang kedua daripada al-dinul Islam, yaitu adalah iman. Dan yang ketiga, kata Jibril setelah dijawab seperti itu, sodakta, engkau benar. Bikin kesal aja para sahabat itu kan gitu. Udah nanya dijawab engkau benar. Jadi memang betul, kayak penguji, kayak Subhan uji mahasiswa gitu. Udah ngerti, udah tahu ditanya gitu. Jadi bukan mahasiswa nanya ke dosennya gitu ya, karena tidak tahu baru nanya. Ini udah tahu nanya gitu kan. Ditanya. Yang berikutnya, akhbini anil ihsan. Kata Rasul, anta budullah kana taruhu fa ilam takun taruhu wa innahu yaraka. Sembahlah, ibadahlah, layanilah Allah olehmu sebagaimana atau seakan-akan engkau musyahadah, engkau menyaksikan, engkau bersahadat terhadap Allah. Itu hakikatnya. Jadi hakikat ihsan itu sebetulnya di huruf berikutnya ada, di sebelumnya ada ihsan. Ihsan itu penyaksian, tapi penyaksian tentang keberadaan Allah, tentang keberadaan yang kita sembah, terhadap tentang keberadaan tentang yang kita ibadahi, itu adalah bukan penyaksian dan mata basyar. Karena Allah itu adalah maha gaib. Ini adalah untuk mata basar, untuk melihat jasmani, untuk aspek keadaman, untuk melihat ibadahnya ibadah raga. Penyaksian musyahadah terhadap Allah yang kita sembah, Allah yang kita ibadahi adalah melalui tajalli Allah dari af'al, sifat, asma dan zatnya. Ya tentunya ini bertahap makom, karena makom ihsan itu adalah ikhlas. Yang tadi saya singgung, ada ikhlasnya orang-orang awam, ikhlasnya orang-orang yang khawas, ikhlasnya orang khawatul khawas, itu adalah makom dari keihsanan. Penyaksian dia terhadap af'al Allah, penyaksian dia terhadap sifat dan asma Allah, dan penyaksian terhadap zat Allah. Makom ihsan itu adalah ikhlas. Jadi penyaksiannya kita, kalau kita bicara, maka kita tidak akan sayang pada semuanya. Tadi pagi Bangsa Abah Jagat menyampaikan bahwa terhadap orang yang membenci pun kita harus menyayangi, karena dia membenci kita itu bukan dia yang membenci, hakikatnya tajalli Allah untuk ada pada dirinya. Oh, kalau gitu berarti Allah punya sifat kebencian dong, sifat kejelekan. Tidak. Karena sesungguhnya sifat-sifat yang ada di dunia ini semuanya baik. Hanya saja kadang-kadang kita perlu kosakata, kata diksi untuk memberikan lawan dari suatu kata yang berseberangan. Katakanlah misalnya terang, ada terangnya kan mulai turun, ada redup, remang-remang, itu sampai nggak ada keterangan sama sekali, 0% terangnya. Apa istilahnya? Kasih padanan dengan gelap. Gelap tuh hakikatnya terang, tapi terang dengan kadar 0%. Semua temperatur suhu itu panas. Tidak ada suhu dingin sesungguhnya. Dingin itu adalah hanya suatu padanan kata untuk mengilustrasikan kalimat yang ekstrim, 0% dari panas. Ada panas, agak angkat-angkat kuku gitu kan suam. Ada dingin, sampai tidak nilai panasnya sama sekali nggak ada. Nah itu namanya dingin. Demikian pun ada cinta. Kalau degradasinya itu kan ada cinta, kemudian ada sayang, ada setengah, ada suka, ada tidak suka. Paling ekstrim
tingkat kecintaannya 0%, apa istilahnya? Benci. Jadi benci itu hakikatnya cinta, cuma cinta dengan kadar yang 0%. Maka terkait dengan ini secara sains, katakanlah panas. Tidak ada ilmuwan yang mengembangkan alat untuk mengukur dingin. Yang ada cukup untuk mengukur kadar panas, termometer. Kalau panasnya sangat ekstrim, ya katakanlah kalau pakai Celcius, sampai tidak ada kadar derajat panas Celciusnya, 0 kan. Itulah yang disebut dingin. Demikian pun tadi sifat Allah, misalnya ditajalikan pada orang yang tidak suka pada, yang benci pada kita, maksudnya Allah mentajalikan sifat kecintaannya pada orang tersebut dengan kadar cinta yang 0% kepada kita. Maka kita terima dengan baik terhadap orang ini pun, karena kita tajali dengan af'al Allah, bahwa dia membenci kita bukan karena dirinya, hakikatnya adalah karena tajali Allah melalui perbuatan orang itu kepada kita. Ini kalau makom ihsan kita sudah sampai sana, udah bagus. Syukur-syukur sampai dengan melihat, oh, sikap keramahannya, sikap kecuekannya, atau apapun yang menyerang diri kita, termasuk terjadinya serbuan serangan Israel terhadap Palestina, bukan muslimin saja ya. Palestina kan ada muslim, ada Nasrani dan macam-macam. Itu hakikatnya adalah tajali Allah. Jadi kita sebutnya tidak menghukum, tidak membenci orang Israel, tapi membenci sifat-sifat atau yang perlu kita tidak sukai adalah sifat-sifat orang Israel yang harus kita netralisir. Kan itu adalah tajalli Allah. Orang Israelnya sama, makhluk Allah. Kalau tadi pagi bangsa Abah Jagat menyebutkan terhadap setan. Itulah ihsan. Bermusyahadah kita sampai tingkatan kita bermusyahadah menjadi tingkatan khawasul khawas. Musyahadah tentang zat Allah yang tentunya nanti ini adalah udah makomnya pada tataran ukhrawiyatan, karena kita sudah menjadi makhluk ukhrawi, kita asah terus sampai ke sana. Sebagaimana tadi syukur kita, alhamdulillahilladzi ahyana hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Akhirat kita bukan nanti, di sini sudah kita di akhirat. Nah, tinggal diasah. Ya, itu saya kira. Jadi din harus ada lengkap, din yang kapah harus ada Islam, iman, ihsan. Harus ada syariat, hakikat, tariqah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita semua di hadapan Syekh Mursyid Aba Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Abah Jagat, para wakil talqin, Ketua Madrasah Cirebon Raya, Mama Sultan, Elang Raja Kusuma, para petugas manakib, ikhwan akhwat, murid-murid Abah yang saya hormati. Baru saja kita sama-sama mendengarkan khidmat ilmu amaliyah, amal ilmiah dari guru kita Kiai Haji Profesor Supardi yang memberikan kepada kita orasi. Kata Abah, kalau profesor memberikan orasi, ceramah, itu adalah orasi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Kalau di kampus hanya ilmu saja, tapi kalau di manakib dua-duanya. Ilmu yang diamalkan. Apa yang dikatakan profesor itu ilmu, tapi diamalkan. Apa yang diamalkan profesor itu ada ilmunya. Itulah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ibu bapak sekalian, saya mengamati kalau berbicara agama itu ada tiga. Ada orang beragama mengamalkan,
Ada orang yang beragama tidak mengamalkan, ada yang tidak beragama tidak mengamalkan. Ada orang yang beragama mengamalkan. Inilah Islam kafah. Ada orang Islam KTP-nya saja tapi tidak mengamalkan. Ditanya Islam tidak sholat, ditanya Islam tidak zikir. Ini dia Islam tetapi tidak mengamalkan. Sekarang yang lebih ngetren adalah orang yang tidak beragama dan tidak mengamalkan. Jadi kalau ditanya dulu, kalau menjadi persaingan Islam adalah agama-agama lain, agama Kristen kah, agama lain kah? Saat ini adalah orang-orang yang tidak beragama. Orang-orang yang tidak beragama. Ada satu penelitian terbaru dan informasi terbaru di Amerika sana, itu orang sudah meninggalkan gereja-gereja gitu. Gereja-gereja sudah berganti menjadi diskotik, ada menjadi restoran, ada yang menjadi kafe, ditinggalkan. Mereka tidak beragama. Nah, di sini. Maka pentingnya kita, kenapa ini manakib, pentingnya kita diajarkan untuk kepada agama yang kafah, kata profesor, adalah apa? Agar kita beragama dan kita mengamalkan gitu. Abah mengajak kepada kita agama yang benar. Karena di luar sana banyak orang yang beragama tidak mengamalkan dan orang yang tidak beragama dan tidak mengamalkan. Ini tantangan kita ateis, di mana-mana sudah mulai bermunculan gerakan-gerakannya gitu. Nah, maka Abah Masya Allah dengan maklumatnya ketika talqin zikir, niatkan kita masuk Islam kafah. Karena ada yang masuk Islam gak kafah tadi. Maka jangan main-main, kita mesti apa? Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Kemarin Abah di dalam manakib, orasi ilmu amaliyah, orasi amal ilmiah. Nah, itulah kita berbicara agama. Ibu bapak sekalian, kenapa sih kita sering manakib? Saya ingat betul tadi pagi Profesor Supardi mengatakan dalam dunia pendidikan orang itu berhasil ketika terjadi yang namanya kebiasaan. Nah, kita ini diajarkan Abah agar biasa mau menjadi ahli zikir gitu. Pertama kita punya niat nih, saya pengen belajar zikir. Kalimat pengen ini luar biasa, penting. Tapi menjadi tidak manfaat kalau tidak diteruskan. Setelah pengen, saya niat zikir, maka dia talqin gitu ya. Sudah pengen, niat dengan ditalqin zikir, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah behavior, perilaku. Perilakunya seperti apa? Perilaku yang terus-menerus dilakukan. Terus-menerus, tidak berhenti. Makanya orang tuh disebut expert, ahli, itu kalau 10.000 jam terbang gitu. Saya pernah nanya ke Kiai Dadang Mulyawan ketika beliau ceramah tentang Isra Mi'raj. Ceramahnya bagus banget. Orang semua tertawa, 2 jam gak terasa. Saya tanya ke beliau, Kiai, hebat banget ceramahnya, Qur'annya, hadisnya hafal betul, Masya Allah katanya, keren banget. Kiai Dadang ngaharewas ke saya ngomong, sudah biasa 7 tahun ceramah siga kieu. Artinya kalau beliau berarti apa? Repetition, mengulang terus. Kata beliau, kalau sunatan, oh tahu nih hadisnya ini, Qur'annya ini, makolanya ini, ceramahnya ini, bercandanya ini gitu. Diundang nikahan, hadisnya ini, Quran ini, ceramahnya ini, bercandanya ini. Isra Mi'raj, sama hadisnya ini, Qurannya, bercandanya ini. Terus muter selama 7 tahun. Maka menjadi apa? Ahli. Menjadi expert. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita nggak terbiasa. Maka tadi kata profesor, kita menjadi habit ketika kita terus menerus. Maka Abah Awas ketika di Suryalaya mendapat tugas dari Abah Anom apa? Membaca manqobah sampai 4 tahun kalau nggak salah, Kiai Andrea. Selalu baca manqobah. Kata Abah Anom sedang mendidik saya untuk bagaimana manqobah ini menyerap ke dalam diri saya. Jadi bersyukur kalau seandainya ada tugas manakib, yang satu baca tanbih terus, tawasul terus, manqobah terus. Ini sedang internalisasi gitu, sedang terus menerus. Karena manakib ini nggak pernah diminta gitu ya. Kayak saya tiba-tiba pengen khidmat ilmiah, tidak gitu. Tanbih, tawasul tidak, karena ada yang ngatur.
Kalau di Sinarasa, Abah Awas yang menunjuk, dan kita tidak boleh menolak dan meminta. Di sini, ya tentu ada otoritas dari Abah Jagat, terserah Abah Jagat gitu. Asal berharap jangan dikasih tugas qori dan salawat saja. Kenapa nggak bisa? Karena nggak terbiasa. Orang biasa ceramah, kayak Andre biasa mankobah ya. Diberikan tugas yang tidak biasa, ini menjadi pemula. Kayak saya gitu. Tiba-tiba suruh jadi MC manakib satu saat, itu tetap kagok. Karena tidak berulang-ulang, nggak pernah gitu. Nah makanya tadi bersyukurlah orang-orang yang baca tanbih setiap manakib tanbih terus, agar tanbih masuk ke pikiran kita, masuk ke perasaan kita. Kita dengarkan terus setiap hari tanbih, tawasul, mankobah, ceramah, sholawat, zikir, agar menjadi habit, kebiasaan. Diulang-ulang zikir kita agar menjadi kebiasaan. Sesuatu yang diulang-ulang itu positif negatif sama hasilnya, dia menjadi ahli. Diulang-ulang berbuat baik menjadi ahli berbuat baik. Diulang-ulang setiap Jumat sodako, setiap hari sodako menjadi al-kholis. Terbiasa menjadi ikhlas memberikan sodako. Terbiasa maksiat menjadi ahli maksiat. Jadi hati-hati dengan pengulangan, nanti menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka menjadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, jadi nasib. Kita pengen jadi pengusaha, pembisnis, harus berulang-ulang seperti Haji Muhammad. Jual lagi, gagal, jual lagi. Selalu menjual, maka dia menjadi ahli. Gitu. Menjual apa saja. Melihat peci, wah saya jual nih peci. Ada setiap melihat orang, otaknya adalah wanipiro. Ini saya akan jual ke orang ini. Otaknya begitu. Karena otomatis. Diperhitungkan di otaknya gitu. Kalau orang yang ikhlas, terbiasa. Ada orang banyak, kayak profesor, pengen ngasih lagi, kan gitu. Karena terbiasa gitu. Maka hati-hati dengan sebuah kebiasaan yang terus-menerus. Nah kita sama, zikir la ilaha illallah ini agar kita menjadi ahli la ilaha illallah. Makanya tiada bosan, terus-terus kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar expert, ahli. Sepanjang hidup Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aos selalu mengucapkan kebaikan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka menjadi ahli la ilaha illallah. Maka dalam teori sebuah kebiasaan akan terbentuk dalam Neuro Linguistic Programming, dalam NLP, itu 21 hari. Contoh kita tidak terbiasa bangun pagi. Contoh bangun tahajud lah. Maka kita biasakan selama 21 hari berturut-turut. Kalau sudah berturut-turut di tanggal 22, 23 kalau kita nggak bangun, ada merasa perasaan bersalah. Gitu. Maka kalau kita ingin perbuatan yang baik, maka lakukan 21 hari. Kata Nabi apa? Malah 40 hari. Man akhlaso lillahi arba'ina yauman adharallahu ya nabi al-hikmati min qalbihi ala lisanihi, kata Nabi. Barang siapa orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah karena Allah selama 40 hari, maka akan Allah tampakkan dari sumber-sumber hikmah dirinya dari kalbunya atas lisannya. Maka Allah berikan kelebihan-kelebihan. Maka coba kita lakukan. Bener gak sih gitu ya? Kita buktikan malam ini. Saya mulai nanti malam zikir jahar pada tahajud sepanjang tasbihnya profesor yang tadi. Yang panjang itu. Tapi ngitungnya jangan la ilaha illallah 10, jangan ya. Satu gitu. Buktikan selama 40 hari. Allah akan berikan kelebihan kepada orang itu. Satu saat saya bawa orang yang bermasalah ke Abah Awas. Dia sudah diberikan terapi segala macam, nggak sembuh-sembuh. Datang ke Abah Awas. Dia di depan Abah Awas cerita semua, ngomong Abah diem. Oh iya gitu. Sudah selesai, sudah capek kata Abah. Sudah capek, diem. Kata Abah, mulai sekarang jangan cerita kepada siapapun. Masalah cukup sampai di sini. Ketemu Abah lagi nanti manakib depan. Zikir yang banyak. Kata siapa? Kata Abah.
Karena dia persoalan, Abah, saya punya masalah ini Abah, saya selalu nggak pernah dapat jodoh katanya. Ketika mau nikah gagal lagi, kayaknya saya nggak laku-laku. Cerita semua sama Abah. Setelah selesai kata Abah, lakukan zikir, ketemu manakib lagi baru cerita sama Abah. Ini orang nurut, akhirnya pulang. Dia zikir terus sampai ketemu manakib. Manakib ketemu Abah, ditanya, gimana sekarang? Abah masih bingung Abah, kenapa? Dulu saya nggak laku, sekarang ada laki-laki yang datang 5 orang, jadi bingung Abah. Kata Abah, sudah tinggal pilih. Istikharah Abah, nggak usah istikharah, pilih yang mana kata Abah. Gitu. Solusi didatangkan gitu. Nah maka kita buktikan 40 hari itu. Kebiasaan 40 hari kita punya keinginan, punya sesuatu dengan la ilaha illallah, ini akan terjadi menurut hadis tadi, dan itu bukti gitu. Nah persoalannya adalah saya sudah bertahun-tahun. Nah pertanyaan istiqomah tidak di situ. Nah jadi untuk habit ini harus betul-betul gitu. Siap? Kita lakukan 21 hari atau kita lakukan 40 hari. Haji Muhammad, Masya Allah luar biasa. Setiap Jumat ke Sinarasa, nggak tahu berapa tuh rencananya. Saya punya sahabat, itu namanya Pok Komar, beliau almarhum, dia tinggal di daerah Kali Tanjung. Beliau bernazar 3 tahun sholat Jumat di Suryalaya, dan dia punya hajat besar. Jadi setiap Jumat dia naik motor ke Suryalaya selama 3 tahun. Ternyata setelah 3 tahun apa yang terjadi? Hajat yang terkabul, yaitu waktu itu tentang tanah gitu. Nah jadi ternyata tadi kata profesor, ikhlas itu ada 3. Ikhlas yang pertama inilah, tapi tidak apa-apa, ini ikhlas. Ikhlas kita mengharapkan dunia, nggak masalah, ini ada ikhlas. Karena ikhlas yang pertama itu kita ibadah kepada Allah mengharap dunia. Ikhlas yang kedua, kita mengharap dunia dan akhirat. Ikhlas yang ketiga, khawasul khawas, adalah kita tidak mengharapkan dunia dan akhirat, hanya mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lumayan, ikhlas yang pertama pun kita belajar ya, gitu. Yang penting tidak datang ke paranormal, tidak datang kepada mbah dukun untuk minta dunia, datang kepada la ilaha illallah. Jadi ibu bapak sekalian, itulah kita kenapa terus menerus jangan bosan. Kita manakib, kita dengerin tanbih, tawasul, manqobah, zikir la ilaha illallah. Jangan pernah bosan. Karena dalam rangka kita memasukkan ke diri kita, internalisasi. Yang menjadi tugas tanbih, nikmati tanbih sampai masuk mendarah daging. Yang tawasul nikmati, yang manqobah nikmati, yang sholawat Bani Hashim nikmati, yang ceramah. Ada sabda apa? Hakikatnya ceramah itu didengarkan untuk orang yang ceramah gitu kan. Makanya kenapa telinganya dekat sini gitu. Hakikatnya itu. Nah, jadi semua ini dalam rangka kita hakikatnya belajar kepada Syekh Mursyid. Yang hebatnya adalah Syekh Mursyid. Kita semua murid, perannya kita beda-beda. Ada yang menjadi jemaah, yang tidak bertugas, ada yang bertugas, ada yang ceramah. Hakikatnya ini manakib adalah punya Abah Syekh Mursyid. Kita semua sedang belajar kepada beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Hasimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Sahabat masyayikh jamiah silsilah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah Mansur Raya wa khusus beragam sahabat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mulia para pemerintah hakim, khusus pemangku manakib, tuan rumah, Mas Sultan kami dan keluarga besar, atau terima kasih sepenuh langit bumi yang telah sedang dan akan selalu membukakan pintu
Keraton Kacirebonan untuk kita semua melaksanakan kecintaan para aulia Allah, pengajian anti gema manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Rajawi. Semoga Mama Sultan sekeluarga dan kita semua diberkahi usianya, diberkahi ibadahnya, diberkahi rezekinya yang berlimpah ruah, berkah rahmat keluarga sahabat Al-Fatihah. Paling sedikit umat Islam berdoa meminta, mohon meratap agar istiqomah 17 kali dalam sehari, yaitu saat sholat mengucapkan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Umum menerjemahkan siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Tapi alhamdulillah oleh Guru Agung kita mendapatkan penyegaran pemahaman, lebih relate, lebih kontekstual. Al-mustaqim di sini yaitu orang yang telah mencapai kedudukan istiqomah, ahli istiqomah, ahlul istiqomah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersabda, kun talibal istiqomah la talibal karomah. Sayyidina Ali bersabda, jadilah kamu pencari istiqomah, bukan pencari karomah. Dan dalam keterangan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi mengapa para ahli silsilah concernnya adalah mencapai atau mencari istiqomah dalam hidup dan tidak berfokus pada karomah. Kalau karomah mah levelnya itu sama dengan ikhlas yang umum, yang ada nilai transaksinya. Jadi melaksanakan peribadahan, melakukan kebaikan, berharap ada imbalan langsung berupa keduniaan atau pahala, fadilah gitu ya. Itu masih level karomah. Orang yang mencari karomah kepada para aulia Allah, pada guru wali Allah, itu masih kelasnya kelas karomah. Tapi karomah yang mahal kata pengesaba adalah istiqomah. Dan istiqomah itulah kenikmatan yang besar. Jadi an'amta alaihim itu adalah orang-orang yang telah mencapai kedudukan istiqomah dengan dzikirnya. Nah, kita saja bersyukur sudah diberi petunjuk tentang al-mustaqim ini. Orang masih mencari siapa al-mustaqim di setiap zaman. Kita alhamdulillah sudah dipertemukan dengan al-mustaqim yang dimaksud dalam surah Al-Fatihah, yaitu seorang yang telah meraih kedudukan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam setiap jenis kebaikan ya. Dan alhamdulillah juga kita sudah diberi petunjuk tentang bagaimana cara untuk mencapai kedudukan tersebut. Yaitu ketika kita pertama kali menerima talqin, itulah saat-saat kita menerima, ditanamkan benih keistiqomahan. Yang ditanamkan ke dalam ruh kita adalah kalimah istiqomah la ilaha illallah. Cara menumbuhkan benih unggul istiqomah di dalam ibadah yaitu kita mendikirkan kalimah istiqomah. Banyak dikir kalimah istiqomahnya, maka akan istiqomah dengan sendirinya. Banyak para iwan yang suka curhat, gimana ya saya bisa istiqomah dalam amaliyah ya.
Nah, langkah pertama yang mesti mutlak bagi seorang yang ingin cepat sampai pada kedudukan istiqomah, paksa bisa mengucapkan kalimat istiqomah sebanyak-banyaknya. Makin banyak mendikirkan kalimat istiqomahnya, makin istiqomah. Istiqomah itu kaitannya dengan kenikmatan. Kenapa disebut an'amta? Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Karena orang istiqomah itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan halawah al-ibadah, lezat manis lezatnya ibadah. Tidak mungkin dia istiqomah amalia dalam kebaikan kalau tidak menikmati. Orang istiqomah itu pasti nggak harus disuruh, nggak ngejar padil, pokoknya ya karena merasakan nikmatnya. Jadi nikmatnya berada dalam ibadah, nikmatnya berada dalam kebaikan. Jadi istiqomah itu sangat erat kaitannya dengan rasa. Dan itu mahal harganya. Mahal. Ya, ada fasenya kita paksa bisa dulu, paksa bisa dikirnya. Banyak, makin banyak, makin ke sana dikir banyak itu bukan karena paksaan, tapi memang karena menikmati dikirnya. Ketika melakukan dikirnya saja menikmati, apalagi efek dari dikirnya itu. Jadi orang yang sudah mendapatkan halawah al-ibadah, yaitu tahap pertamanya halawatul dzikr, nikmatnya dikir dulu. Aduh, sampai nggak kerasa gitu. Bahkan kalau tidak punya kesadaran, suka hilang kesadaran itu. Enak sendirian. Banyak kalangan ikhwan yang memang tidak mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, suka banyak yang enak sendiri. Karena enak bener, dikira tuh banyak. Dan itu banyak yang tersembunyi ya. Iwan-iwan yang sudah mencapai menemukan nikmatnya dikir, itu udah suka-sukanya gitu. Goyang. Dan dia ya udah kenikmatannya itu hidupnya. Sampai lupa tentang anak istrinya, sampai lupa tanggung jawabnya, bang, sampai kayak gitu. Makanya oleh guru agung kita dijaga untuk tawazun, tetap seimbang, jaga keseimbangan. Karena salah-salah ya, mengamalkan dikir itu nggak perlu apa-apa di dunia ini. Ya udah dikir aja gitu. Bahagia gitu. Makanya banyak yang secara keekonomiannya itu merat-marit, tapi perasaannya bahagia karena mencukupkan dengan dikirnya. Jadi an'amta alaihim itu ada orang-orang yang merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya amaliyah, nikmatnya dikir, nikmatnya wirid, nikmatnya manakiban. Tanpa perlu ada yang nyuruh, pokoknya butuh aja, nyari aja tempat-tempat itu. Karena kebahagiaannya ya sudah seperti itu. Nggak ada lagi yang bisa membuat bahagia. Yang lain sudah dianggap bagian yang semu. Nah, itu ya. Jadi alhamdulillah kita semua sudah diperjumpakan dengan seorang al-mustaqim, guru al-mustaqim, dan kita sudah mendapatkan talqin dzikir kalimah istiqomah untuk istiqomah. Dan ketika seseorang mendapatkan istiqomah, tandanya kita melaksanakan amaliyah selain ringan jasad, ngeunah nyawa, bungah rasa. Ya, seorang yang istiqomah itu pasti jasadnya itu ringan dalam melaksanakan amaliyah dan kebaikan, ruhnya, nyawanya juga tumaninah, dan rasanya bungah bahagia. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min majid. Jadi tidak ada waktu lagi untuk bersyukur. Ketika dikir kita, jadi tetap konsepnya kalau ingin cepat istiqomah, perbanyak kalimat istiqomah. Artinya ketika dzikir itu kan mensyukuri setiap bentuk keistiqomahan, maka akan ditambah terus istiqomahnya. Jadi perlu ada kesadaran di dalam diri kita selalu mensyukuri setiap pencapaian kecil istiqomah kita dalam amaliyah. Kalau kita mensyukuri setiap bentuk keistiqomahan di dalam amaliyah, kita akan terus ditambah lagi. Ya, misalnya baru bisa isrok doang ya. Syukuri alhamdulillah ya Allah, atur terima kasih sudah diistiqomahkan isrok. Tapi ya, nah nanti kalau dan misalnya
sholat malamnya lewat mulu tuh ya. Insya Allah pasti ya. Syukuri ya dulu, syukuri sholat isyraqnya. Ya pasti ditambah nanti istiqomah, sholat sunnah setelah maghrib bisa. Syukuri itu lagi, nanti nambah. Jadi rumusnya mensyukuri setiap bentuk sekecil apapun keistiqomahan yang Guru Agung kasih kepada kita, maka kita akan semakin istiqomah dan kita akan menjalani kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh kenikmatan dalam ibadah dan kebaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.